Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Baik, pada edisi kali ini saya mau menyampaikan informasi mengenai lomba OSN atau Olimpiade Sains Nasional yang nanti akan diadakan pada mulai bulan Mei ya. Nah, ini adalah video kelanjutan dari informasi yang awal. Nanti kita akan lengkapi dengan informasi yang lain untuk penunjang Bapak Ibu di dalam membimbing putra-putrinya ya untuk menghadapi lomba-lomba tingkat nasional ya. Nah, di sini akan saya sajikan mengenai silabus OSN ya. Silabus Olimpiade Sains Nasional. Ini sumbernya ya dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional ya. Di mana dari Puspresnas memberikan ya silabus ya atau gambaran materi tentang OSN nanti. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan sampaikan ya dua materi ya, dua mata uji mata pelajaran untuk di olimpiadekan, yaitu matematika dan IPA. Baik Bapak Ibu guru, silakan ya, anak-anak juga ya, silakan simak dari awal dan sampai akhir ya, jangan di skip supaya ada pemahaman yang lebih utuh. Baik, mari kita bahas ya, kita kaji lagi semuanya tentang silabus Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar ya, tahun 2022 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, dalam penjelasan ini ya, ini ada silabus ini berisi ya, daftar isinya diantaranya bidang ya, silabus bidang studi matematika ya, diantaranya 1 bilangan, 2 aritmatika, 3 geometri, 4 statistika, data dan pengukuran, 5 kombinatorik. Nah, seperti apa nanti kita kaji bersama ya. Untuk bidang IPA, silabus IPA ini terdiri dari 1 keterampilan dan metode ilmiah, 2 keanekaragaman hayati dan pengklasifikasian makhluk hidup, 3 proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup, 4 ekologi, lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, 5 isu kesehatan, lingkungan dan teknologi, 6 mekanika, 7 wujud benda, 8 listrik dan magnet, 9 gelombang dan optik. Nah, 10 suhu dan kalor, 11 bentuk energi dan perubahannya, 12 bumi, tata surya dan antariksa, dan 10 suhu dan kalor. Itulah tadi gambaran ya, garis besar dari materi silabus ya untuk bidang matematika dan IPA. Mari kita bahas bersama satu persatu ya, lebih mendetail ya. Pertama, silabus bidang matematika. Apa saja isinya? Ya, mari kita ini kaji. 1 adalah bilangan ya. Bilangan ini lingkup materinya adalah bilangan cacah, 2 bilangan bulat, 3 bilangan rasional, 4 bilangan prima, 5 kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, 6 persekutuan terbesar atau FPB, 7
pola bilangan. Ini yang bilangan ya, materi tentang bilangan. Nah, ini kompetensinya. Kompetensi dasar yang terkait dengan materi di atas ya tentang bilangan ini adalah kelas 3, yaitu 3.2 menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Kemudian 4.2 menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Kemudian 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. 4.3 maksudnya 4.3 menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. 3.4 menggeneralisasikan ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret ya. Ini kelas 3 ya. Kemudian ini menyajikan 4.4 menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Jadi di kelas 3 ini adalah bilangan cacah ya dan bilangan pecahan ya maksudnya. Untuk kelas 4 materinya adalah 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. 4.2 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Ini kelas 4. Kemudian masih di kelas 4 menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. 4.4 mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. 3.5 menjelaskan bilangan prima. 4.5 mengidentifikasi bilangan prima. 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelas 6-nya ya. Nah, untuk kelas 5 maksudnya. Kelas 5 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. 4.2 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Kemudian di kelas 6 materinya ya adalah 3.1 menjelaskan bilangan-bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. 4.1 menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari ya. Ini tentang bilangannya. Silabus IMSO 2019. Ini yang berbahasa Inggris ya. Adalah whole numbers,
number. Whole numbers. 2. Rational numbers and their representation, fraction, decimals, and percentage. Patterns recognition, factor and multiplies, greatest common divisor, least common multiplies, ordering of numbers, ratio, and proportion. Tadi tentang bilangan. Nah, sekarang materi yang kedua adalah aritmatika. Lingkup materinya adalah 1. Operasi bilangan, 2. Persamaan linier 1 variabel, 3. Persamaan linier 2 variabel, 4. Sistem pertidaksamaan linier, ya. Ini kompetensinya yang dari kelas 3-nya adalah diambil kompetensi dasar yang terkait kelas 3, yaitu 3.1 menerapkan sifat-sifat operasi bilangan, ya, operasi hitung pada bilangan cacah. 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 3.5 menjelaskan proses dan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut sama. 4.5 menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, ini kelas 3. Kelas 4-nya adalah 3.3 menjelaskan proses dan hasil penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan atau hasil bagi 2 bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. 4.3 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi 2 bilangan cacah, pecahan, atau desimal. Untuk kelas 5-nya materinya adalah yang hubungan dengan aritmatika, ya, yaitu 3.1 menjelaskan proses dan hasil penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. 3.2 menjelaskan proses dan hasil perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Nah, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Untuk materi kelas 6-nya adalah menjelaskan proses dan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 4.2 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian 3.3 menjelaskan proses dan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk. Nah, untuk materi yang berbahasa Inggris, ya, silabus IMSO 2019 yaitu Counting Techniques. 2. Rekreasional matematik as mathematical puzzle. Nah, itu, ya. Itu materi matematika dari segi aritmatika. Baik, kita lanjutkan yang geometri. Materi geometrinya menyangkut apa? Lingkupnya materinya adalah 1. Bidang datar,
yang terdiri dari sifat-sifat bangun datar, segi 4, segi 3, lingkaran, luas, keliling, sudut, simetri lipat, dan simetri putar ya, berkaitan dengan simetri datar, bidang datar maksudnya. Kemudian yang kedua geometri ruang. Geometri ruang terdiri dari volume, luas permukaan, dan jaring-jaring. Nah, baik. Kompetensinya apa? Kompetensi dasar yang terkait dengan materi geometri dari kelas 3 adalah menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret, menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret, menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar, menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Kemudian menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Itu materi kelas 3-nya. Kemudian ini menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Mendefinisikan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. 10 ya, 4.10 maksudnya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar, mengidentifikasi jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. 4.12 mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Itu di kelas 3 ya. Materi yang berkaitan dengan kelas 4 ya, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, berhimpit, menggunakan model konkret. Mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi hubungan antara garis, sejajar, berpotongan, berhimpit menggunakan model konkret. Untuk ini kelas 4. Kelas 5 materinya adalah menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus, satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus, satuan, melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kemudian membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana seperti kubus dan balok. Menjelaskan hubungan, maksudnya menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volume. Mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, temberang, dan juring. Ya. Kemudian menaksir keliling dan luas lingkaran. Ya, ini maksudnya ini materi kelas 6 ya. Menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola.
4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Ini yang saya bacakan itu adalah materi kelas 6 ya. Ini sambungan dari ini. Yang kelas 6 menjelaskan titik pusat jari-jari, diameter, busur, tali busur, temberang, dan juring. 3.5 menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Kemudian 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Itu tadi ya materi matematika untuk geometri ya. Nah, sekarang yang materi silabus IMSO ya 2019 yang ini berbahasa Inggris ya. Property of polygons. Angle and its measure, area and perimeter of different polygons, symmetry, reflection, rotation, similarity, and proportion, properties of solid figures. Properties of polygons, triangle, quadrilateral, parallelogram, trapezium, and circles. Nets of curve and parallelepiped. Symmetry, reflection, and rotation, similarity, and proportion. Mohon maaf apabila dalam pengucapan ini ada kesalahan. Kemudian untuk materi keempat yaitu statistika, data, dan pengukuran yang terdiri dari lingkup materinya. Untuk materi keempatnya ya, statistika, data, dan pengukuran. Lingkup materinya adalah 1. Satuan waktu. 2. Hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu. 3. Penyajian dan penjelasan diagram batang. 4. Pengumpulan dan penjelasan diagram batang. 5. Perbandingan dua besaran berbeda, kecepatan, jarak, waktu, debit, volume, waktu. 6. Pengumpulan dan analisis data. 7. Daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis. 8. Modus, median, dan min. Data tunggal. Ya. Itu lingkup materinya ya. Nah, ini yang dari materi dari kelas 3-nya ini diambil ya. Adalah menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku dan panjang untuk panjang, berat, dan satuan dan waktu untuk umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Itu untuk kelas 3. Untuk kelas 4-nya materinya adalah menjelaskan ya. Maksudnya materi sumber dari kelas 4-nya adalah menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. 2. Mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Itu untuk kelas 4. Untuk kelas 5-nya menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu.
Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan debit. Kemudian menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Materi berikutnya menganalisis data berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Kemudian mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, piktogram ya, diagram batang atau diagram garis. Materi kliennya adalah kombinatorik. Lingkup materinya: 1. Penggunaan kombinasi dengan teknik counting problem. 2. Pengenalan pola dengan menggunakan kombinasi. Nah, kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi tersebut ya, dengan materi kombinatorik ya, adalah dari kelas 3 itu adalah menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan. Kemudian kelas 4-nya ya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi kelas 5-nya adalah mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan, mengidentifikasi bilangan prima, memilih prosedur pemecahan masalah dengan menganalisis hubungan antar simbol, informasi yang relevan, dan mengamati pola. Kemudian untuk kelas 6-nya ya, materi yang diambil adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian silabus IMSO ya, IMSO 2019, yaitu Pattern Recognition, Counting Techniques, Recreation Mathematics, as Mathematical Puzzle ya. Itu materi yang kelima. Baik, demikian ya silabus mengenai bidang matematika ya. Silabus matematika ini materinya ya, materi ujinya terdiri dari 5 bidang ya. 5 bidang ya tadi. Baik, tadi ya kita telah kaji bersama ya materi yang akan menjadi persoalan ya, soal yang akan disajikan dalam OSN ya. OSN bidang matematika, yaitu ya, ini silabusnya adalah tadi sudah dijelaskan, matematikanya itu adalah bilangan, kemudian aritmatika, kemudian geometri, statistik, data dan pengukuran, serta terakhir ada kombinatorik ya. Baik, itu adalah materi
silabus ya, silabus matematika. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru yang akan membina, melatih putra-putrinya untuk mempersiapkan diri materinya itu ya seperti tadi. Silakan dikaji dan dipelajari. Semoga putra-putri Bapak guru ya sukses semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam pengucapan ya kurang tepat ya. Dan yang penting adalah bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu guru di dalam membina putra-putrinya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.